beliau kelihatannya sangat-sangat optimistis dengan kesatuan ASEAN ini yang bisa dipertahankan, karena memang saya setuju sekali perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan bukanlah menjadi suatu ancaman terhadap kesatuan ASEAN ini. Tetapi juga saya pikir kita juga perlu realistis dan menganggap bahwa prospek ataupun juga probability Ya, kemungkinan kita untuk terpecah di ASEAN ini juga semakin hari semakin kelihatan nah, lebih besar. Memang masih kecil, tetapi kalau ya, kalau kemungkinannya makin lama makin besar, itu juga ya. mengkhawatirkan. Oke, welcome to Perspektif Baru dan seperti biasa kita hari ini akan ngobrol-ngobrol dalam wawancara perspektif baru untuk mengulik berbagai macam isu tentang politik, ekonomi, dan pastinya soal kebebasan dan demokrasi. Dan di ruang ini yang kita teruskan dari semangatnya almarhum Wimar Witular sejak tahun 90-an adalah We Promoting a Good Guy. Nah, good guy siapa yang akan gua wawancarain pada hari ini dan topik apa yang akan kita bahas sekarang udah bersama saat ini seorang intelektual dan kalau kita bilang ini salah satu lembaga think tank par excellence, nggak cuma ada di Indonesia tapi juga mungkin paling top lah se-Asia Pasifik sekarang dan sangat cocok untuk bicara dan kita mintai pendapatnya soal event terbaru yang tengah kita helat sebagai tuan rumah nih. Kalau tahun lalu di G20 kita sebagai presidensi, sekarang kita sebagai hosting lah dari KTT ASEAN 2023. Sudah ada Bang Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif CSIS, Center of Strategic and International Studies. Halo Bang Yose, Ya, halo Mas Budi. apa kabar Bang Yose? Baik, baik. Iya, Ya, ini cuaca Jakarta dominannya beberapa waktu ini ya sangat panas ya. ya, Katanya kata tukang Gojek yang nganter saya tadi, Bang, ini kita udah musim panas, matahari panas, ditambah pawang hujan juga Bang, supaya gara-gara KTT nih Bang, supaya nggak hujan. Oh iya bener juga deh, jadi panasnya over. Tapi eh, situasi KTT ASEAN kali ini, Bang Yose, tahun 2023 di Indonesia di internal kita menjelang tahun pemilu, secara geopolitik, geoekonomi global juga dunia juga kabarnya tidak baik-baik aja nih Bang. Ketegangan di Eropa masih berlangsung. Belakangan kita lihat El Nino yang melanda banyak negara. Kalau kemarin kita ada istilah you are on your own gitu ya. Sekarang ini India sudah membatasi supply ekspornya untuk bahan pangan. Kita pun ini udah mulai terasa nih Bang di pasar-pasar ada sesuatu yang selama ini bisa dikontrol oleh Presiden Jokowi tentang ya. inflasi ini juga udah mulai mulai sedikit terganggu. Nah, saya mau minta perspektif Bang Yose, KTT ASEAN 2023 dalam konteks geopolitik dan geoekonomi global yang seperti saat ini. Gimana catatan Bang Yose? Mm. Ya, pertama-tama terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk ikutan di dalam acara perspektif baru ini. Yang dulu sebenarnya masih dengan Pak Wimar Witular ya, tapi sekarang ini kita kita teruskan lagi, termasuk juga dengan Betul. semangatnya. Nah, terutama dengan semangat untuk menjaga berkebebasan serta juga menjaga stabilitas sebenarnya itu ASEAN ini diperlukan. Seperti kita ketahui, ASEAN itu lahir karena sekitar 55 tahun yang lalu negara-negara di kawasan ini berantem melulu. Kerjaannya Indonesia konfrontasi dengan Malaysia lah, Malaysia dengan Thailand, serta juga ada masalah dengan Filipina. Jadinya nggak ada stabilitas yang diperlukan untuk pembangunan di kawasan ini. Jadi di situ kita lihat bahwa ASEAN sebenarnya sudah memberikan begitu banyak hal yang memang sudah kita nikmati bersama-sama. Negara-negara ASEAN ini sebagai sebenarnya adalah negara-negara yang tumbuh sangat pesat sekali selama 30 tahun belakangan ini dan kita sudah banyak sekali merasakannya ya. Kita sendiri kan tentunya di Indonesia sangat merasakan sekali bagaimana perkembangan yang pesat, pertumbuhan yang pesat dan pembangunan ekonomi yang juga sangat berguna bagi kita semua. Tetapi memang seperti yang
tadi sudah disebutkan oleh Mas Budi, ini dunia sekarang ini nggak baik-baik aja gitu loh. Baru setahun kemarin mungkin ya satu atau 1,5 tahun lalu kita masih harus berurusan dengan yang namanya pandemi COVID-19. Kemudian kemarin itu juga tahun kemarin ada perang di Ukraina yang merubah pola di dunia ini, bagaimana konstelasi politik di dunia ini. Lalu sekarang ini juga ada permasalahan rivalitas antara Amerika dengan Tiongkok misalkan, serta juga Tiongkok dengan negara-negara yang lainnya, termasuk juga Tiongkok dengan negara-negara ASEAN di daerah Laut Cina Selatan misalkan. Ditambah lagi sekarang juga ekonominya kelihatannya ada El Nino lah, ada apa. Ini semua tidak sedang baik-baik saja. Oleh karena itu, ASEAN memang perlu berubah dan perlu merespon itu semua. Sama seperti 55 tahun belakangan ini, kita juga masih mengharapkan bahwa ASEAN memberikan kesempatan buat negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini supaya bisa menjadi lebih maju, menciptakan stabilitas. Paling tidak membuat kondisi yang sekarang ini ada menjadi lebih buruk. Ya, kita tahu ada permasalahan rivalitas antara Tiongkok dengan Amerika misalnya. ASEAN seharusnya bisa membuat rivalitas tersebut berada di luar dari kawasan ASEAN. Kita juga tahu bahwa ada permasalahan El Nino serta permasalahan pangan yang menyebabkan negara-negara itu berlomba-lomba untuk melarang ekspor pangan mereka. Tetapi mungkin ASEAN bisa melakukan sesuatu dengan cara paling tidak agar negara-negara ASEAN serta negara-negara partnernya tidak melakukan hal yang sama. Karena hal seperti itu melarang ekspor bahan pangan misalnya hanya akan memperburuk situasi, hanya akan memperburuk keadaan karena yang lain pun akan membalas dengan tidak memperbolehkan adanya ekspor pangan tadi. Akhirnya sama-sama semuanya tenggelam gitu loh. Bareng Iya, tenggelam iya. bareng-bareng. Nah, itu yang Oke. kita tidak maui. Kita tidak inginkan ini sehingga ASEAN paling tidak bisa mempertahankan stabilitas yang ada selama Oke, ini. ya, Bang Yose, tapi kalau kita lihat Bang, secara ini kalau tadi bicara konteks 55 tahun yang lalu saya jadi kebayangin dulu itu kan ini juga merespon situasi perang dingin di mana Asia Tenggara Ya, itu menjadi bancaan rebutan antara dua betul. dua kutub polar ini yang kuat ke Soviet dan juga Ya, Amerika Serikat. Dan sekarang juga setelah apa namanya tahun 90 Soviet runtuh, Amerika menjadi kekuatan unipolar dan sekarang kalau kata Bang Yose, kondisinya sudah hampir mirip bipolar lagi gitu ya, ketika betul. Tiongkok sudah mulai rising dan berat. Apakah ada situasi yang agak mirip Bang seperti 55 tahun lalu di mana negara-negara Asia Tenggara ini, negara-negara ASEAN ini juga diperebutkan Ya, pengaruhnya, prioritasnya, preferensinya oleh dua kutub ini? betul sekali. Kondisinya hampir sama-sama atau mirip-mirip lah ya. Ada yang bahkan mengatakan bahwa ini adalah perang dingin versi kedua. Jadi Cold War 2.0 gitu loh namanya sekarang ini. Jadinya mirip-mirip di sana, tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah kalau dulu kita bicara tentang Uni Soviet itu bersaing dengan Amerika hanya dalam bidang militer, dalam bidang keamanan karena memang keduanya punya power di sana. Nah, nggak ada yang namanya Uni Soviet itu menjadi tantangan atau menjadi challenger ya, penantang Amerika dalam bidang ekonomi. Nah, Oh, sekarang dulu ini lomba buat-buatan nuklir aja ya Bang ya dulu ya. iya cuma nambah-nambahin nuklir aja banyak-banyakan berdua atau pergi ke bulan gitu kan ya keduanya. Iya. Nah, tapi kalau sekarang ini Cina atau Tiongkok itu juga mempunyai kekuatan ekonomi yang sangat-sangat powerful, yang sekarang ini sudah menjadi nomor dua dan bahkan diperkirakan ke depannya bisa akan menjadi nomor satu. Dan itu yang membuatnya menjadi lebih kompleks dan lebih lebih mengkhawatirkan lagi. Kalau keduanya ini tidak bisa bekerja sama, akhirnya perekonomian dunia akan terpecah belah yang akhirnya mungkin bukan hanya menyebabkan tensinya meningkat, tetapi juga akan berakibat kepada pembangunan ekonomi yang optimal ya. Dan ini tentunya sangat berpengaruh sekali kepada negara-negara ASEAN karena kita bisa lihat bagaimana Tiongkok sendiri sangat
sangat asertif ya, sangat sangat ambisius sekali untuk mendekati negara-negara ASEAN ini. Misalnya kita tahu ada yang namanya Belt and Road Initiative, inisiatif pembangunan infrastruktur yang diinisiasi oleh Tiongkok, dan itu sudah mengeluarkan uang hampir 1 triliun US dollar untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Asia Tenggara serta di negara-negara Asia yang lainnya. Dan Seperti itu Marshall Plan dulu gitu lah ya, kurang lebih ya. betul, seperti Oh, Marshall Plan dulu, yang kalau dulu, tapi Marshall Plan kan di bawah dari Amerika Serikat. Nah, sekarang di bawah dari Tiongkok. ya Ini ya ya Tiongkok ya. mau mengeluarkan uang seperti itu. Di Indonesia juga ada beberapa proyek-proyeknya yang dibawa, yang termasuk dari Belt and Road Initiative. Dan Ya. itu tentunya bagi Amerika Serikat merupakan satu ancaman. Karena Mm-mm. mereka melihat bahwa influence atau pengaruh dari Tiongkok ini bukan hanya di dalam bidang ekonomi, tetapi juga di dalam bidang-bidang yang lainnya. Nah, oleh karena itulah kemarin di dalam pembukaan KTT ASEAN, Presiden Jokowi juga sudah menyebutkan tentang kesatuan ASEAN. Bagaimana banyak yang meragukan kesatuan ASEAN di masa mendatang. Beliau kelihatannya sangat-sangat optimistis dengan kesatuan ASEAN ini yang bisa dipertahankan, karena memang saya setuju sekali perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan bukanlah menjadi suatu ancaman terhadap kesatuan ASEAN ini. Tetapi juga saya pikir kita juga perlu realistis dan menganggap bahwa prospek ataupun juga probability Ya. kemungkinan kita untuk terpecah di ASEAN ini juga semakin hari semakin kelihatan Nah, lebih besar. Memang masih kecil, tetapi kalau ya. kalau kemungkinannya makin lama makin besar, itu juga Ya. mengkhawatirkan. Untuk hari ini kondisinya gimana Bang Yose? Untuk hari ini apakah petanya sudah mulai kelihatan? Ini kalau di sekarang kan lagi zaman Pilpres, ini ada koalisi A, ada koalisi B, ini Nah, udah mulai kelihatan belum nih Bang? Apa alur ya, pengelompokannya nih di ASEAN ya, sendiri? betul sudah. Atau seperti Pak Jokowi bilang, kita Mm. masih satu dan harus tetap bersatu. Ah gitu. Ya, memang masih kecil, masih masih di bawah radar gitu ya, tetapi sudah mulai kelihatan hal-hal seperti itu. Misalnya beberapa negara, saya mungkin bisa sebutkan di Filipina, mereka juga semakin rajin mengadakan latihan bersama dengan negara-negara allies ya, negara-negara aliansi dari Amerika Serikat. Bahkan sudah membuka juga beberapa pangkalan-pangkalan baru untuk armada laut yang bisa diakses juga untuk Amerika Serikat. Lalu juga ada beberapa negara yang karena kedekatan ekonominya dengan Tiongkok, semakin hari semakin merasa bahwa mereka memang perlu mendukung posisi Tiongkok di sini, Ya. di ASEAN, di kawasan ini. Ya, hal-hal seperti itu sudah mulai kelihatan memang. Ya, jadi memang ASEAN akan kembali jadi battleground, tapi kali ini tidak hanya persoalan militer dan geopolitik, tapi juga masalah penguasaan dan influencing ekonomi ini yang berarti Bang ya, Ya, yang menjadi betul. challenge. Betul, dan penguasaan serta pengaruh ekonomi ini bukan hanya sebagai pasar ya, tetapi Mm-mm. juga sebagai bagian dari supply chain, bagian untuk rantai pasok, seperti Ya, misalnya ya, penguasaan raw material, bahan baku misalnya, ya, penguasaan energi juga, ya. yang tentunya akan semakin hari semakin besar pertentangannya, ya. Nah, Bang Yose tadi katakan bahwa salah satu problem dunia adalah sekarang di mana satu negara mulai membangun tembok dan merangsang negara lain untuk membangun tembok yang sama atau malah temboknya lebih tinggi di mana. Jadi berlomba membuat tembok satu sama lain. Nah, Betul. ASEAN sendiri di tengah kondisi yang harusnya nih Bang seperti Covid, Indonesia bisa lumayan survive karena tepo seliro toleransi dan gotong royong kita itu kan secara natural yang membuat kita survive di lapangan gitu Bang. Mm-mm. Apakah ASEAN sendiri punya kekhususan atau punya daya Mekanisme. tahan kegotong royongan yang Ya, tadi Bang ya, Yose ya. katakan yang tidak dipunyai oleh negara-negara yang sekarang lagi berlomba membangun tembok ini Bang? Ya, ya, mekanisme itu sudah ada. Misalnya di ASEAN kita punya namanya ASEAN Economic Community. Itu kan artinya kalau community itu masyarakat.
bukan cuma negara gitu ya. Jadi mana ekonomi ini merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Dan di sini mengharuskan kalau bagian dari masyarakat, masyarakatnya saling berinteraksi dan tidak membangun tembok-tembok tadi. Ya, begitu juga di dalam bidang perdagangan misalkan itu sudah ada sejak lama sekali yang namanya ASEAN Agreement on Trade in Goods atau trade in services. Nah, hal-hal seperti ini merupakan agreement atau komitmen yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN supaya tidak membangun bentengnya sendiri-sendiri mereka. Nah, permasalahannya adalah apakah berbagai agreement tadi, berbagai komitmen tadi itu masih bisa bertahan ketika kondisinya semakin lama semakin kelihatan mengharuskan tembok-tembok itu dibangun ya. Iya, Ya, iya, karena semua udah mulai bangun tembok, Bang. iya, apalagi contohnya Indonesia yang dianggap salah satu sebagai leader dari ASEAN itu juga cenderung untuk membangun tembok tadi. Betul. Meskipun Pak Presiden kita dengan segala hormat menyebutkan bahwa kita tetap harus terintegrasi segala macam, tetapi kebijakan-kebijakannya tuh sering sekali agak berlawanan gitu loh dengan pesan-pesan yang disampaikan. Dan ini takutnya ini diinterpretasikan secara Ya. berbeda oleh negara-negara lainnya di kawasan ini dan dianggap bahwa ini merupakan kehendak kita atau keinginan kita untuk membangun tembok tadi. Sama seperti India misalkan. Ya. India kalau bicara karena kebetulan India juga presidensi G20, mereka bicara bahwa seharusnya semua menjadi terintegrasi lebih baik, Iya, terbuka iya, dan lain-lainnya demi kemaslahatan bersama. Tetapi tiba-tiba betul. mereka mengeluarkan kebijakan untuk melarang ekspor beras. Padahal Iya, negara-negara lain juga masih banyak, terutama betul. di sekitar mereka sendiri yang juga membutuhkan supply Betul. dari pasokan dari beras mereka. Iya, jadi kalau bahasa di apa namanya jakselnya ini jaka sembung bawa golok ya Bang, nggak nyambung gitu kadang-kadang Nggak antara nyambung, apa yang betul. dikatakan dan dicita-citakan tapi apa yang dilakukan. Nah ini mungkin Iya, menjadi iya, challenge juga Bang ke depan. Ada yang bilang 5-6 tahun terakhir gitu ya, terutama sejak Presiden Trump di Amerika ya. iya. Kayaknya konsep multilateralism, regionalism seperti ASEAN atau Uni Eropa dan you name it gitu lah ya. Itu jadi nggak begitu relevan lagi karena sekarang udah lebih B2B, udah lebih G2G, hubungannya relatifly negosiasi antar negara bahkan lebih spesifik negosiasi antara bisnis dengan negara atau bisnis ke bisnis gitu. Nah, bagaimana Bang ini kita menghadapi situasi-situasi seperti ini di ASEAN? Ya, memang itu kelihatannya sudah banyak sekali pemikiran-pemikiran seperti itu ya, terutama pemikiran yang datangnya dari bukan dari akademik, tetapi ya lebih kepada pemikiran yang sifatnya lebih politik. Karena memang ini kelihatannya menjanjikan sesuatu yang lebih konkret. Hubungan antara Indonesia dengan UAE misalnya itu kan lebih konkret, lebih jelas. Ya. Bahkan Indonesia dengan negara ASEAN yang lainnya, tetapi secara bilateral mungkin lebih konkret sifatnya. Ya, Ya. coba ada banyak hal yang menyebabkan kenapa multilateral dan regional itu masih harus terus kita support, kita harus dorong terus. Yang pertama Mhm. adalah karena ini sifatnya menjadi lebih mudah, lebih murah. Kalau kita harus bernegosiasi dengan satu persatu, kita harus mencapai kesepakatan dengan satu persatu, itu butuh sumber daya yang begitu banyak, sumber daya orangnya, sumber daya pemikiran, dan sumber daya juga harus dealing dengan masing-masing pihak yang mungkin berbeda-beda culture-nya gitu ya. Ya, Itu butuh sumber banyak daya Pak Luhut kita ya ya, intinya ya. sumber daya emosinya juga harus harus kuat itu eh, yang berbeda-beda culture tadi. Nah, itu yang pertama. Jadi memang Ya, lebih lebih enak juga kalau kita mempunyai sesuatu yang lebih multilateral, terutama khususnya untuk beberapa hal yang memang bisa dilakukan secara multilateral atau regional. Yang kedua, yang satu lagi juga yang perlu saya katakan bahwa kebanyakan masa depan kita, terutama dalam bidang ekonomi dan interaksi sosial ya, itu tidak lagi mengenal batas-batas. Kita tahu sekarang ini yang namanya digital ekonomi itu begitu masif. Yang namanya artificial intelligence misalnya sangat berpengaruh sekali kepada kita. Dan ini tidak mengenal batas.
bagaimana kita misalnya sekarang ini juga bisa mengakses berbagai acara-acara yang berada di luar negeri dari seluruh dunia dengan begitu mudahnya. Dan oleh karena itu kita memerlukan tatanan yang baru untuk pengelolaan ini semua. Yang namanya digital economy itu nggak lagi bisa dilakukan antara di dalam satu negara. Tata kelolanya harus bersama-sama. Karena ini spillover-nya besar sekali. AI itu nggak bisa diatur hanya dalam satu negara saja misalnya. Karena AI yang datang dari luar juga banyak. Begitu Iya juga bang. misalnya mengenai digital ekonomi yang lainnya. Permasalahan financial fraud, penipuan finansial. Itu kan nggak datangnya dari Indonesia, tapi datang dari tempat-tempat yang lain. Judi Iya bola bang. aja datangnya kebanyakan mungkin dari banyak tempat yang lainnya ya. Iya, Nah, hal-hal iya. kayak seperti itu nggak bisa kita tangani hanya dengan secara kan dengan bilateral. Harus kita tangani secara bersama-sama. Belum lagi kalau kita bicara tentang masalah perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini bahkan nggak bisa lagi dibicarakan di tingkat regional. Ini harus dibicarakan, harus ada tindak lanjutnya di tingkatan global, harus bersama-sama. Karena kalau cuma satu yang melakukan tindakan, sementara yang lain tidak melakukan tindakan, itu akan ada kerugian bagi yang melakukan tindakan. Yang melakukan inisiatifnya akan dirugikan, sementara yang lain-lain juga tidak bisa mendapatkan keuntungan. Belum lagi kemudian permasalahannya sendiri memang harus ditangani pada tingkatan global. Nah, hal-hal ini semua yang menyebabkan kita juga harus terus mendorong pendekatan regional serta juga pendekatan multilateral. Oke, jadi belum belum tentu tamat. Justru ini yang menjadi ini ya last resources atau pertahanan-pertahanan terakhir kita untuk bisa mengatasi kejahatan global yang juga tadi itu lintas teritorial yang lebih ngeri gitu Bang ya, dan Iya, lintas regionalisme teritorial ini justru betul. penting. Jadi punya Hmm, kolektif apa namanya punya kebersamaan untuk mengatasi hal-hal yang juga dihadapi iya, bersama. Nah, ini yang terakhir nih Bang. iya. Satu challenger baru. Kalau tadi kita bicara Bang Yose bicara bipolarism, new perang dingin gitu Bang. Perang dingin 2.0 lah bahasa Bang Yose itu tadi. Ini ada satu barang baru Bang. Dan dulu kayaknya kita banyak, ini kayaknya barang ini nggak akan kemana-mana nih. Lama makin kuat seiring dengan menguatnya Tiongkok dan Rusia. Yaitu apa yang terjadi kemarin di Afrika Selatan. BRICS, Wah, Bang. hmm, Nah, ini barang yang cukup menarik karena mau ini kayak kalau kita lihat koran yang agak koran-koran kuning dijual di lampu merah, Bang. Kita nggak mau baca tapi kayaknya kita lirik juga asik juga nih kayak iya, lama-lama baca juga nih barang itu, Bang. iya, Nah, iya. BRICS ini BRICS dalam konteks sekarang dan apakah ASEAN itu juga akan mulai apa dampaknya juga Bang? Terutama buat buat negara-negara di ASEAN ini BRICS sebagai new emerging forces gitu di Hmm. apa perang dingin baru ini. Gimana Bang Ya, Yose? ini sekali lagi sebenarnya memang satu respons juga ya yang ada di akibat rivalitas yang semakin meningkat tadi. Tentunya BRICS ini bisa juga menjadi alternatif karena apa? Karena ini mengangkat paling tidak narasi-narasi itu yang sering diangkat adalah dari Global South, dari negara-negara selatan atau negara-negara berkembang. Itu suara dari Global South. Ya, walaupun kita bisa pertanyakan siapa sebenarnya Global South ini. Selama ini memang BRICS ini masih didominasi oleh beberapa negara saja, terutama negara yang sangat berpengaruh seperti Tiongkok. Ya. Cuma ini juga bisa menjadi penyeimbang buat Indonesia sendiri atau negara-negara ASEAN lainnya. Ini bisa menjadi semacam kalau kita bisa memainkan peranannya dengan baik ya, ini bisa menjadi semacam apa ya semacam ancaman gitu loh. Atau kita Mhm. memberikan semacam warning Ya, kepada Amerika Serikat, negara-negara atau negara-negara G7 gitu ya, bahwa ya. oh kita ada alternatif loh, Anda jangan seenak-enaknya aja. Kita juga di sini ada nih alternatif lainnya yang bisa kita gunakan. Jadi itu mungkin kita bisa mainkan juga
walaupun saya tidak terlalu mendukung bahwa Indonesia misalnya ataupun beberapa negara lainnya untuk bergabung di dalam BRICS ini, karena muatan politisnya itu kental sekali, yang kadang-kadang juga nggak sejalan dengan apa yang kita sebut sebagai politik bebas aktif di Indonesia. Ya, Tapi tetap kita perlu mainkan ini secara ya, secara bijaksana gitu loh, supaya bisa ya, menjadi bahan buat kita untuk memperkuat perekonomian kita serta juga memperkuat posisi ya. Indonesia. Ya, Bang, ini yang terakhir sekali, Bang. Situasinya kan BRICS ini kayak kalau kita di kampus ini, Bang, ini Ya, kayak organisasi ekstra kampus yang lagi memulai ya, fase atau masa kaderisasi baru nih, Bang. Kemarin itu kan kita lihat udah ada beberapa negara terutama di Amerika Selatan, ya. Argentina bergabung, kalau nggak salah Mm-mm. mana lagi ya, Chile kalau nggak salah, Bang ya, Ya, dan ya. beberapa negara-negara lain gitu yang udah mulai Mm-mm. bergabung. Ya, ASEAN saya lihat belum ada yang bergabung, tapi pasti kita pun sudah secara ya, terbuka diajak dalam dalam konferensi internasional itu secara ya, terbuka ya. gitu. Nah, Aha. Ya, feeling Abang, prediksi Abang, apakah ASEAN ini seperti tadi kata Abang mungkin menjadi salah satu new alliance power baru untuk menjadi penyeimbang dua kekuatan polar yang tadi lebih kental muatan politisnya dibanding muatan membangunnya, atau malah kita yang menjadi bagian baru dari anggota BRICS atau anggota polar lama atau aliansinya Amerika gitu, Bang. ya. What do you think? Ya, sekarang ini sih seperti yang tadi kita sudah bahas ya, ASEAN masih bisa memainkan peranannya secara baik, walaupun memang sudah mulai ada di tingkatan negara-negara itu sendiri yang sudah mulai doyong ke salah satu pihak Hmm, gitu ya. hmm, Cuma secara organisasi masih tetap merupakan organisasi yang netral, dan mudah-mudahan ini bisa dipertahankan selanjutnya. Bahkan seharusnya ASEAN juga mungkin bisa menjadi lebih aktif untuk menjadi penyeimbang tadi, menjadi sesuatu yang menawarkan produk baru. Ya, hmm. sama seperti waktu dulu Indonesia kan juga punya yang namanya non-aligned movement, non-blok, Ya, yang juga keluar dengan non-blok KTT non-bloknya, dengan semangat Bandung Asia Afrika yang ada ya. di jam beberapa puluh tahun yang lalu. Mungkin ASEAN juga perlu diarahkan ke arah sana supaya bisa menjadi lebih aktif sebagai penengah. Walaupun Ya. penengahnya mungkin masih kecil, tetapi penengah Ah, ini kelihatannya juga punya bargaining power yang cukup lumayan. Asalkan ada leadership yang cukup kuat di ASEAN itu sendiri untuk mendorong ke arah sana. baik. Jangan sampai kita kumpul-kumpul seperti arisan aja, akhirnya jadi Betul. gosip, saling ngobrol aja, tapi nggak bisa bikin movement dan nggak menakutkan juga buat siapapun yang di Ya, luar sana yang harusnya juga ya, takut ngelihat kita berhimpun dan berkumpul betul. ini ya. Ya, Ini juga ada ini strategi yang penting tadi kata Bang Yo. Kunci leadership mudah-mudahan kita lihat Presiden Jokowi Indonesia bisa memainkan peran itu dengan cukup baik, apalagi kita menjadi tuan rumah di tahun ini dan mudah-mudahan di tahun yang sangat kritis ini, Bang ya, kita bisa memainkan perannya dan memimpin ASEAN ini untuk bisa membawa manfaat tidak ya, hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ya. negara-negara anggotanya. Terima Betul. kasih sekali lagi Bang Yose Rizal Damuri, Ya. Direktur Eksekutif CSIS. Demikian ngobrol-ngobrol kita di Perspektif Baru. Jangan lupa saksikan acara kita, ngobrol-ngobrol kita di YouTube Perspektif Wimar dan di semua jaringan radio dan website yang tergabung dalam jaringan Perspektif Baru, dan jangan lupa di Total Politik. Saya Budi Adiputro, sampai jumpa.